Disitulah saya banyak belajar dari kehidupan, karena yang saya mau memutuskan dari mana kalau nggak saya lihat kehidupan gitu. Dari situ saya merasakan nikmatnya punya keputusan sendiri. Saya tahu kalau keputusan apapun yang harus lo ambil, pertama adalah lo harus dengerin kata hati lo sendiri. Oscar dengan transgendernya dia bukan suatu hal yang saya, mama ataupun keluarga kita yang lain tuh malu ataupun malah menutupi ataupun apa. Itu achievement yang luar biasa, dan Oscar bisa akhirnya membuka dirinya di semua orang, apalagi di keluarga kita, dan bukan menjadi beban hidupnya dia, malahan ada dalam dirinya dia yang dulunya selalu dia nggak bisa lepaskan. Akhirnya ini achievementnya gitu. Itu yang lo mau, dan we are happy, you're happy, dan kita semuanya lebih happy lagi gitu. Karena kelihatan banget gitu, dulunya tuh beda. Ternyata ini yang Oscar mungkin selama ini punya rasa satu yang belum dia bukan achieve, tapi belum terlepaskan. Dan ternyata begitu dia taruh di sosial media, dia ngomongin semuanya, ternyata bukan sesuatu yang negatif. Dan ternyata malah bisa mengajarkan banyak orang yang untuk kayak lu nggak boleh menahan rasa, maksudnya apa yang emang itu lo dari lahir lo punya, itu pemberian Tuhan, itu diri lo, itu manusia. Iya dong, karena memang dan memang udah itu dirinya dia sekarang. Dia bukan my brother lagi gitu. She's my sister udah gitu. Masa saya malah aneh kalau panggilnya bro, malah saya yang aneh gitu. Kayak gimana? Why? Sebenarnya karena mama dari kecil udah membiasakan kalau pakai lawak kata aja gitu. Ya saya ngerti sih, karena memang kebiasaan atau apa di Indonesia, oke, kita lahir harus pakai nama ayah. Tapi dari kecil saya nggak pernah hidup dengan ayah saya hidup sama mama. Jadi ya mama memberikannya nama mama, dan saya maksudnya awalnya kecil nggak ngerti. Ya udah Lawakata, oke, Lawakata dikenalnya, dan mama saya lagi Lawakata, ya udah gitu. Tapi akhirnya mungkin setelah SMA gitu, udah mulai 20 tahunan, akhirnya saya ngerti kenapa mama saya suruh pakainya. Kan kamu hidupnya sama saya, sama mama yang menjaga kamu, mama yang ngasih makan, mama yang gini, dan memang figur ayah saya nggak pernah ada. Banyak orang yang menyalahkan, gue kan broken home, ya gue beda. Gue nggak punya figur ayah, ya gue beda, lu nggak bisa kayak gitu gini. Nah itu buat saya salah, karena selagi saya belajar, saya mencari figur-figur siapa nih. For example, kalau di basket saya melihat ke Jordan, dia punya keluarga. Saya melihat ke Kobe, gimana dia ke anaknya misalnya. Ataupun misalnya kalau di film saya melihat George Clooney yang dia nggak kawin tapi dia bagaimana. Jadi saya mencari figur-figur positif yang saya bisa contoh. Yang ada selama perjalanan itu, kita ngobrol lah sama orang. Saya ngobrol sama teman-teman saya yang udah punya anak. Saya ngobrol sama teman-teman saya yang orangnya sangat wise banget, yang memang dia itu maksudnya orang yang terpelajar, yang beda kehidupannya sama saya. Dia punya ibu bapak yang benar-benar masih sampai sekarang masih harmonis perkawinannya. Dia share cerita bagaimana. Saya belajar dari dia, saya belajar dari kehidupan. Dan itu yang memang saya lihat semua orang harus seperti itu. Bandelnya saya nggak bandel nyolong, nggak bandel narkoba,
nggak bandel apa ya, kurang ajar sama kurang ajar maksudnya bercanda mungkin ya, tapi maksudnya nggak bandel kayak gitu untungnya. Saya bandelnya tuh ya berantem, ya apa ya misalnya ya bandel cowok lah, anak laki lah gitu, main sepeda yang masuk ke mall, pokoknya yang nakal-nakal dikejar satpam, pokoknya yang gitu-gitu, yang bandel-bandel laki-laki anak cowok biasa. Suatu saat saya sekolah di Australia, karena saya bener-bener sendiri, like totally itu bener-bener sendiri, karena nggak ada temen sahabat. Saya ada temen tapi bukan sahabat deket saya, nggak ada keluarga, dunia baru, semuanya baru, tempat baru, apapun baru, adjustment baru. Saya harus memikirkan benar-benar semuanya sendiri, like sendiri udah. Dan disitulah saya banyak belajar dari kehidupan, karena yang saya mau memutuskan dari mana kalau nggak saya lihat kehidupan gitu. Dari situ saya merasakan nikmatnya punya keputusan sendiri, dengan hasil keputusan sendiri itu terus bahagia sendiri, happy sendiri. Dan since then, dari saat itu saya tahu kalau yang pertama keputusan apapun yang harus lo ambil pertama adalah lo harus dengerin kata hati lo sendiri. Karena apapun nanti lo ikutin, apapun kata hati lo nggak, kalaupun misalnya salah, lo nggak akan menyesal karena itu keputusan hati lo sendiri. Dan kalaupun itu benar, itu kepuasannya 100 kali lipat. Kadang menjadi masalah. Sometimes saya pengen di rumah sendiri, nonton, nggak mandi, nggak apa, pokoknya nggak makan, maksudnya cuman hanya online aja pesen, nggak mau diganggu. Dia mau datang ke rumah atau mau ketemu ngajakin pergi, saya nggak mau. Dan mereka bingung dan bisa jadi masalah kayak, lu pasti mau ketemu cewek lain, lu pasti mau apa, gitu. Nggak ada. Dan itu menjadi masalah besar, karena kayak mereka nggak ngerti, jawaban gue juga cuman begitu aja. Terus mereka kayak aneh loh, kok bisa gitu. Tapi it's just me, gue butuh itu karena mungkin udah terbiasa dan gue seneng dengan melakukan hal itu. Max itu kalau sekarang udah kayak anak saya. Saya belajar, kayaknya saya banyak belajar untuk kalau punya anak agak siap karena Max. Waktu saya punya dia itu udah kayak saya menemukan jodoh saya. Karena saya suka, pengen banget punya husky tahun 2008. Film 8 Below yang si Paul Walker itu yang udah meninggal. Nonton itu terus langsung gila pengen banget punya husky. Di situ ada husky-nya juga namanya Max. Pengen banget namanya Max juga, pokoknya pengen banget 2008. Udah ngomong ke semua teman-teman saya yang punya pet shop, ayo ini, ayo cari di sini yo. Wah, udah heboh. Cuman iya aja. Oke, nanti gua kabarin ya. Udah, cuman iya aja. Hidup lah kerja semuanya basket bla 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 bla. 2013 awal, itu zaman Twitter, saya masih punya Twitter, main-main tiba-tiba ada yang nge-tag anjing dijual 2, satu si Max itu, satu ada warna coklat bayi gitu masih kecil. Begitu ngeliat yang satunya udah nggak dilihat, langsung Max jatuh cinta, terus langsung yang ini nih yang gue mau. Telepon, DM, langsung bilang, saya tanya telepon, oke telepon, saya DP dulu supaya nggak diambil orang. Saya DP, udah DP, matanya itu di Jogja, itu shelternya di Jogja. Ya udah nggak apa-apa, bisa kirim ya mas, bisa gini-gini, oke. Kirim dulu baru saya lunasin, saya bayar setengah kan. Udah dia foto-fotoin, dia kasih lihat semua, oke. Dikirim, udah semua singkat cerita segala macem. Dia bilang next week baru dikirim aktenya. Oke, nggak apa-apa, kirim aktenya. Akte dikirim lah. Udah manggilnya Max ya namanya gini-gini. Begitu buka, namanya Max. Namanya Max. Dari kecil udah dinamain si shelter itu Max. Begitu lihat tanggal lahir ya, 15 Mei 2012. Kok 3 Mei? Taurus. Sama. Kayak, hah? Jadi kayak memang udah dipertemukan sama si Max itu. Ya udah,
karakternya agak mirip. Manja, badung, nggak bisa diatur, tapi setia, tapi penyayang. Cia langsung bagus-bagus. Satu pun gue belum pernah balik sama my ex. Belum pernah. When it's over, when it's done, it's done. Nggak tahu kenapa, kayak sebenarnya nggak pengen, tapi gimana kalau udah nggak ada feel-nya kan, nggak ngapain dicoba, diusahain gitu. Karena kita begitu sama-sama, kayaknya kalau gue, when gue sama-sama give you everything, everythingnya tuh lebih dari segalanya. Tapi once selesai, udah susah untuk dikit pun aja, itunya udah berat, susah. Iya, lucu karena maksudnya buat saya komen kayak gitu tuh kreatif, apalagi yang lucu kan, ini dibawa ke altar gini, itu pasti mereka mikir, dibanding cuman yang kayak percuma masih jomblo, nah itu kan kayak cuman ya lo mah itu, kalau itu kan mereka kreatif. Saya suka jadi kayak bahas karena komen lo nih, gue pikirin nih lucunya juga bagus gitu, makanya dibalik kayak appreciate gitu, gue appreciate dengan komen lo ini gitu. Oh iya, saya nggak menutupin kemungkinan dari mana aja. Saya orangnya nggak, kalau untuk jodoh saya nggak pernah kayak bilang saya pengennya sama selebriti atau pengennya model, pengennya apa gaya kantor atau siapa atau apa, enggak. Jadi apapun, karena yang penting satu visi satu misi cocok, itu lebih penting gitu. Jadi bisa aja kalau dari follower, kenapa enggak, atau dari fans, atau dari nanti ketemu kerjaan apa misalnya di mana, itu nggak sama sekali nggak menutup kemungkinan. Alasan nomor satu, mama saya akan lebih bahagia kalau saya ada cucu. Udah pasti kelihatan, kalau ngeliat keponakan segala macem udah kelihatan lah. Saya tahu dia pengen banget. Itu nomor satu. Nomor dua, saya pengen punya turunan saya yang benar-benar dari darah saya, dari gen saya, untuk meneruskan apa yang saya belum, ataupun kayak kehidupan saya the next-nya. Ya, yeah, you're my next one. Apa lu the next-nya Mario Lawalata nih gitu. Ya itu sih sama saya. Pokoknya saya pengennya kehidupan tua saya adalah ngurusin anak saya, untuk menuntun dia itu. Jadi sosok ayah sih pastinya seperti Mario Lawalata yang saya udah menjalani kehidupan saya, yang saya lihat dengan pengalaman saya gitu. Tapi kalau untuk melihat role model, saya selalu mengambil ya satu-satu lah gitu. Ya kayak Kobe Bryant, saya suka banget dia dengan karena saya juga suka anak cewek ya, dan Kobe anaknya cewek semua, membuat anak ceweknya kayak nggak harus seperti dia segala macam, tapi dia mensupportnya tuh kayak nomor satu. Kehidupan dia tuh udah bukan basket lagi, adalah untuk si anak ceweknya itu gitu. Mungkin salah satunya itu. Jadi gue lebih pengen yang berjalannya kehidupan itu anak-anak gue maunya seperti apa, yang gue juga pelajari dari nyokap gitu. Karena kan nyokap nggak pernah memaksakan kita untuk harus bagaimana, harus seperti apa. Dikasih tahu aja yang penting, yang mana yang baik, mana yang enggak. 9,5 deh. Itu salah satunya kayak bukan achievement, tapi kayak mimpi-mimpi saya yang dulunya saya nggak nyangka bisa seperti itu. Salah satunya cuma kayak sesimpel traveling keliling dunia, itu terjadi, itu saya bisa achieve. Terus di basket saya juga bisa achieve, walaupun memang saya nggak main pro, makanya saya bilang 9,5 nggak 10, tapi ya 9,5 tetap nilainya. Banyak hal. Terus dengan misalnya contoh kakak saya berhasil di dunianya, mama saya bahagia dengan mempunyai anak seperti saya dan Oscar, itu achievement banget. 9,5 saya bilang, makanya setengahnya kan saya bilang saya mau ngasih cucu.